Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini dari kelompok 6 teknik sipil B angkatan 2021 akan memaparkan mengenai hasil pengukuran sifat data kerangka dasar vertikal di UPI Center UPI Bandung. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Ayas Sekar Hapsari yang telah mengizinkan kami untuk memaparkan hasil dari pengukuran sifat data kerangka dasar vertikal. Dan di sini tuh ada dosen tanggung jawabnya sendiri dari mata kuliah CE 329 yaitu survei dan pemetaan, yaitu Dr. Insinyur Dr. Andes Haji Iskandar Muda Purwaarwidaya MT. Dan kami di sini kelompok 6 akan mempresentasikannya. Lalu selanjutnya, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Aditya Hafiz Fatur Rahman dengan NIM 2107942. Lalu ada Fatan Mubina dengan NIM 2103964. Lalu ada Ilham Yahya dengan NIM 2105976. Lalu ada saya sendiri Aditya Muhammad Taujan 2106485. Lalu ada Arifan Hadinata Wijaya 2104393. Lalu ada Salah Nur Ainah dengan NIM 2108023. Lalu ada Sofia Sinarawadi dengan NIM 2101160. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari ini. Survei pemetaan merupakan sebuah kegiatan perencanaan yang dilakukan dalam upaya mengidentifikasikan permukaan tanah, ketinggian, bentuk tanah, elemen alami dan buatan yang terdapat di permukaan bumi, dan digambarkan ke sebuah peta dengan perbandingan skala antara gambar dan kenyataannya. Faktanya, mahasiswa masih banyak yang belum memandai dan mengetahui bagaimana proses survei dan pemetaan dilakukan. Pengukuran beda tinggi atau kerangka dasar vertikal ini dilakukan untuk mengetahui berbagai elevasi ketinggian di permukaan bumi. Beda tinggi tersebut dapat diketahui dengan melakukan pengukuran dengan menggunakan alat sifat data atau waterpass. Sedangkan mahasiswa teknik sipil UPI perlu mengetahui bagaimana penggunaan alat waterpass dalam melakukan pengukuran beda tinggi di lapangan. Pengukuran sifat data KDV ini merupakan pembuatan serangkaian titik di lapangan yang diukur ketinggiannya melalui pengukuran beda tinggi untuk pengikatan ketinggian titik-titik yang lebih detail. Pengukuran sifat data kerangka dasar vertikal ini dilakukan untuk memperoleh informasi beda tinggi di suatu wilayah, sehingga data dapat diolah untuk mendapatkan informasi. Mahasiswa teknik sipil UPI harus bisa melakukan pengukuran dan mengolah data yang didapat di lapangan serta visualisasi data. Identifikasi masalahnya, yang pertama ada kurangnya pemahaman mengenai KDV metode sifat datar. Yang kedua ada kurangnya pemahaman mengenai cara pengolahan data dalam pengukuran KDV metode sifat datar. Yang ketiga ada kurangnya pemahaman mengenai cara penggambaran pengukuran KDV metode sifat datar. Pembatasan masalah dalam presentasi ini dibatasi dalam lingkup pemahaman mengenai pengukuran sifat datar KDV, alat-alat yang digunakan, pengukuran pengolahan data, serta penggambaran sifat data. Didapat rumusan masalahnya. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan kerangka dasar vertikal metode sifat data. Yang kedua, bagaimana pengolahan data dalam pengukuran KDV metode sifat data. Yang ketiga ada bagaimana penggambaran pengukuran kerangka dasar vertikal metode sifat data. Laporan ini memiliki tujuan yaitu mengetahui definisi kerangka dasar vertikal metode sifat data. Yang kedua, mengetahui cara pengolahan data dalam pengukuran KDV metode sifat data. Dan yang ketiga adalah mengetahui mengenai cara penggambaran pengukuran KDV metode sifat data. Selanjutnya ada pengertian kerangka dasar vertikal, yang dimana kerangka dasar vertikal merupakan teknik dan cara pengukuran kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya berupa ketinggiannya terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Bidang ketinggian rujukan ini biasanya berupa ketinggian muka air laut rata-rata atau bisa disebut dengan sea level MSL atau ditentukan lokal. Pengukuran kerangka dasar vertikal yaitu proses menentukan, mengukur, dan menghubungkan elevasi sekumpulan titik
yang lebih detail dalam jumlah besar. Alat sifat datar adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan beda tinggi antara dua tempat atau lebih di lapangan dengan cara membaca skala pada rambu ukur vertikal yang berimpit pada posisi garis bidik horizontal. Sifat datar bertujuan untuk menentukan selisih beda tinggi antara tempat-tempat yang sudah ditentukan di muka bumi, di mana tempat tersebut dinyatakan di atas atau di bawah bidang referensi. Metode sifat datar yaitu cara menghitung tinggi garis bidik atau benang tengah dari suatu rambu ukur dengan menggunakan alat ukur sifat datar. Sifat datar yang terdapat pada cairan dapat digunakan sebagai alat petunjuk yang selanjutnya dikembangkan sebagai alat ukur beda tinggi antara dua buah titik. Pengukuran beda tinggi terdiri dari beberapa teknik dan metode seperti cara bermatris yang mempergunakan perbedaan tekanan udara antara dua titik, ataupun cara trigonometris yang menerapkan prinsip trigonometri. Ada macam-macam alat sifat datar. Yang pertama ada tipe kekar atau disebut deambulator. Pada tipe ini sumbu tegak menjadi satu dengan teropong. Semua bagian pada alat sifat datar tipe kekar adalah bulat. Nivou tabung berada di atas teropong. Teropong hanya dapat digeser dengan sumbu ke satu sebagai sumbu kekar. Yang kedua ada tipe referensi. Tipe reversible, teropong dapat diputar pada sumbu mekanis dan disangkal oleh bagian tengah yang menggunakan sumbu tegak. Yang ketiga, pada tipe ini, sumbu tegak dan teropong dihubungkan dengan engsel dan skrup pengungkit atau dapat diungkit dengan skrup pengungkit. Yang keempat ada automatic level. Tipe ini sama dengan tipe kekar, hanya di dalam teropongnya terdapat alat yang disebut komposator untuk membuat agar garis bidik mendatar. Kesalahan pada alat sifat datar. Yang pertama ada kesalahan petugas faktor yang menyebabkan petugas. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada rambu. Yang kedua ada kesalahan instrumen, faktor yang menyebabkan kesalahan. Yang pertama ada petugas, yang kedua juga ada rambu. Yang ketiga ada kesalahan alami, yang dimana kesalahan alami itu ada pengaruh sinar matahari langsung, perubahan posisi instrumen, sifat datar dan rambu, dan ada pengaruh lengkung. Yang berikut metodologi dalam laporan praktikum kali ini yaitu yang pertama lokasi praktikum atau pengukuran ini bertempat di Gedung Universitas Center Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kemudian waktu pelaksanaan pembuatan laporannya adalah sebagai berikut, bisa dilihat di tabel 1 yaitu waktu kegiatan. Yang pertama pengukuran lapangan dilakukan pada 14 September 2022, kemudian yang kedua pengukuran ulang lapangan dilakukan pada 17 September 2022, kemudian pengolahan data dilakukan pada tanggal 18 September 2022, dan yang terakhir yaitu penyusunan laporannya kami lakukan pada tanggal 20 September 2022. Kemudian berikut adalah prosedur praktikum dalam melakukan pengukuran dan pengolahan KDP, yaitu sebagai berikut: prosedur pengukuran, prosedur pengolahan data, prosedur pengolahan manual, dan prosedur pengolahan digital. Kemudian ini dia prosedur pengukuran dengan menggunakan alat sifat datar atau kertas, bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian juga selanjutnya ini adalah prosedur pengolahan data dalam pengukuran sifat datar atau pengukuran sifat datar KDP sudah sebagai berikut. Kemudian untuk menghitung benang tengah koreksinya di setiap slug dengan rumus benang tengah belakang sama dengan benang tengah belakang itu benang tengah belakang dikurangi KDP dikali jarak belakangnya. Kemudian untuk benang tengah muka untuk BTMK-nya sama dengan BTM dikurangi KDP kali D. Kemudian untuk menghitung beda tinggi setiap slug yaitu berikut untuk menghitung beda tinggi setiap slugnya dibaca dengan koreksi belakang, dan kemudian untuk menghitung nilai kesalahan beda tinggi dengan menjumlahkan semua beda tinggi setiap slug. Kemudian hitung jarak setiap slug dengan menjumlahkan jarak belakang dan muka. Hitung total jarak jalur pengukuran dengan menjumlahkan jarak semua slug. Hitung bobot
tinggi titik awal kembali ke tinggi titik akhir. Kemudian menghitung kemiringan dengan rumus. Berikut prosedur pengambilan digitalnya. Penggambaran pada memberta ini menggunakan software AutoCAD. Untuk prosedur penggunaan penggambaran manual pada laporan KDP ini menggunakan kertas mm blok ukuran A3. Kemudian berikut adalah instrumen-instrumen yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama adalah waterpass, yang kedua rambu ukur, yang ketiga gunting, statif, payung, patok, benar, pita ukur, kompas, formulir pengukuran, dan alat tulis dan helm. Berikut diagram alih kegiatan praktikum pada kali praktikum kelompokan. Selanjutnya yakni berdasarkan pengukuran yang kita lakukan di University Center UPI dengan jumlah slat 14, kami mendapatkan nilai KGB yaitu sebesar 0,000847 seperti yang tertera pada tabel 2. Selanjutnya pada tabel 3 yakni data pengukuran sifat datar KDV. Pembahasannya yakni yang pertama kita mencari terlebih dahulu jarak optis. Jarak optis ini adalah jarak yang diperoleh dari hasil hitungan bacaan rambu ukur benang atas dan bawah dengan rumus T optis sama dengan BA dikurangi BB dikali 100. Contohnya yakni di slide pertama buka benang atas yaitu 1 meter, 1,394 meter, benang bawahnya 1,3392 dan jaraknya 9,10 meter. Jarak optisnya yakni 9,2 meter. Begitupun yang belakang. Hasil dari jarak optisnya yaitu 8,3 meter. Adapun tabel 4 ini adalah data jarak optis di lapangan. Selanjutnya yang kedua yakni mencari benang tengah belakang koreksi dengan rumus benang tengah belakang koreksi sama dengan benang tengah belakang dikurangi KGB dikali jarak belakang. Contoh perhitungannya sebagai berikut dan hasilnya yakni 0,84 meter. Dan pada tabel 5 terdapat data benang tengah belakang koreksi yang sudah dihitung. Yang ketiga yakni mencari benang tengah muka koreksi atau BTMK dengan rumus BTM dikurangi KGB dikali jarak muka. Contohnya yakni di slide 1 BTMK-nya adalah 1,347 meter. Dan di tabel 6 ada data benang tengah muka koreksi. Selanjutnya yakni mencari beda tinggi antara dua titik dengan rumus delta H sama dengan benang tengah belakang koreksi dikurangi benang tengah muka koreksi. Pada slide 1 beda tingginya yakni negatif 0,507 meter. Dan pada tabel 7 ada data beda ketinggian di lapangan. Oke, yang selanjutnya mencari jumlah jarak. Jumlah jarak itu bisa didapat dengan menjumlahkan jarak muka dan belakang pada setiap slat pengukuran. Misalnya contohnya jarak belakangnya 9,03 dan jarak mukanya 9,10. Maka jumlah jaraknya adalah 18,13 meter. Di tabel 8 disajikan data-data pengukuran hasil perhitungan jumlah jarak yang dilakukan di lapangan. Kemudian untuk mencari bobot itu dicari dengan rumus jumlah jarak pada satu slat dibagi jumlah jarak pengukuran. Pada perhitungan pertama di slat 1 panjangnya adalah 18,13 dan panjang keseluruhan pengukuran adalah 404,22 meter, sehingga bobotnya bernilai 0,0449. Pada tabel 9 ini disajikan perhitungan bobot yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya mencari beda tinggi koreksi. Beda tinggi koreksi ini didapatkan dengan rumus beda tinggi dikurangi jumlah beda tinggi dikali bobot. Sebagai contoh perhitungan yang pertama, beda tinggi pertama itu 0,57 meter. Lalu keseluruhan jumlah beda tingginya adalah 0,05 meter dan bobot di pertama adalah 0,0449 meter.
sehingga beda tinggi koreksinya menjadi minus 0,509 meter. Di tabel 10 ini merupakan hasil perhitungan dari beda tinggi koreksi. Dan jumlah delta HK-nya dikontrol harus 0. Lalu mencari tinggi titik itu dicari dengan rumus tinggi sebelumnya ditambah jumlah tinggi koreksi. Tinggi sebelumnya ditambah selisih beda tinggi yang sudah dikoreksi. Misalnya pada tinggi awalnya 939,089 meter, lalu tinggi koreksinya minus 0,509 meter, sehingga tinggi titiknya menjadi 939,58 meter. Pada tabel 11 disajikan data tinggi titik. Lalu yang selanjutnya mencari kemiringan. Kemiringan ini dicari dengan rumus beda tinggi yang telah dikoreksi dibagi dengan jarak mendatarnya, lalu dikalikan dengan 100%. Pada contoh ini di slide pertama beda tinggi yang telah dikoreksinya minus 0,509 meter dan jumlah jaraknya 18,13 meter, sehingga kemiringannya didapat minus 2,81%. Di tabel 12 disajikan berbagai kemiringan. Nah, di sini tuh menunjukkan jika minus itu lapangannya turun, area medannya turun, dan jika positif medannya naik. Lalu di sini ada lampiran, yaitu penggambaran secara digital pengukuran KDP di lapangan dengan jumlah 14 slide. Di sini penggambaran manualnya dengan menggunakan kertas A3. Kemudian berikutnya ada kesimpulan dari laporan pengukuran KDP metode sifat data. Jadi kesimpulannya yaitu pengukuran kerangka dasar vertikal adalah proses penentuan ketinggian dari sejumlah titik atau pengukuran perbedaan elevasi untuk pengikatan ketinggian titik-titik lain yang lebih detail dan banyak. Metode sifat data prinsipnya adalah mengukur tinggi bidik alat sifat data optis di lapangan menggunakan lam ukur. Tujuan dari pengukuran sifat datar adalah mencari beda tinggi antara dua titik yang diukur. Kemudian, alat sifat datar atau waterpass merupakan alat yang digunakan untuk menentukan beda tinggi antara titik-titik di permukaan bumi. Alat sifat datar biasanya digunakan untuk menentukan elevasi untuk lantai, balok, dan lain-lain yang membutuhkan elevasi berdasarkan ketinggian titik yang diketahui. Alat sifat datar terdiri dari 4 macam atau tipe, diantaranya dumpy level, kemudian reversible level, kemudian tilting level, dan automatic level. Kemudian pengolahan data dan penggambaran kerangka dasar vertikal metode sifat datar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu manual dan digital. Penggambaran secara digital dapat dilakukan dengan menggunakan software AutoCAD, sedangkan penggambaran secara manual biasanya dilakukan di kertas mm block. Kemudian berikutnya ada implikasi. Yang pertama, mahasiswa teknik sipil UPI memahami mengenai pengukuran kerangka dasar vertikal yang dilakukan untuk kepentingan survei di lapangan, sehingga mampu melakukan pengukuran di lapangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua, mahasiswa teknik sipil UPI mengetahui dan menguasai alat sifat datar sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran kerangka dasar vertikal di lapangan. Dengan demikian, mahasiswa dapat menentukan jenis alat sifat datar yang digunakan di lapangan ketika proses survei berlangsung. Kemudian yang ketiga, mahasiswa teknik sipil UPI mampu melakukan pemetaan berupa penggambaran baik secara digital maupun manual dari data yang didapat di lapangan. Kemudian rekomendasi yang pertama, mahasiswa teknik sipil harus teliti dalam melakukan pengukuran kerangka dasar vertikal di lapangan untuk menentukan beda tinggi di antara dua titik di permukaan bumi. Yang kedua, mahasiswa teknik sipil mengetahui dan memahami jenis-jenis alat sifat datar yang digunakan di lapangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penggambaran baik secara manual maupun digital sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 6 atas pemaparan materinya. Demikian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.